Prabowo tampaknya akan terus mempertahankan gengsinya soal makan bergizi gratis meskipun semakin banyak kasus melanda keracunan anak-anak sekolah yang menerima manfaat makan bergizi gratis ini terus bertambah dan terbaru pemerintah Kota Bogor akhirnya menetapkan status KLB. Kejadian luar biasa keracunan anak-anak yang menerima makan bergizi gratis di daerahnya. 200 lebih anak-anak kemudian menderita keracunan dan hasil penelitian dari pemerintah Kota Bogor menyatakan bahwa di dalam makanan terkandung bakteri E. coli dan lain-lain. Dan tampaknya ini tidak mengganggu Pak Prabowo sama sekali, makanya Pak Prabowo terus mempertahankan Kepala Badan Gizi Nasional dan terus mempertahankan pola penyiapan makan bergizi gratis ini terhadap anak-anak. Pola menggunakan vendor jelas-jelas menurut saya ini akan terus membuat kasus keracunan tidak akan pernah berhenti. Karena vendor diberikan beban menyiapkan puluhan ribu pack makanan, tentu akan menyiapkan makanan itu mulai dari tengah malam barangkali ya, dan baru akan dikonsumsi sekitar jam 10-an pagi. Tentu jeda waktu yang cukup panjang ini akan membuat makanan tidak sehat, tidak fresh. Dan mungkin juga pola penyiapannya tidak dimonitor secara benar dan secara baik. Apakah para pekerja di sana telah menggunakan standar kesehatan yang baik dalam penyiapan makanan? Apakah mereka menggunakan baju yang layak, masker yang layak, penutup kepala yang layak untuk menyiapkan semua bahan makanan ini? Kita tidak tahu. Dan sementara bagi Pak Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa angka keracunan anak-anak yang menerima makan bergizi gratis ini hanya kecil sekali. Seolah-olah itu hanya soal angka statistik dan seolah-olah itu menjadi wajar, permisif dan boleh terjadi karena kecil. Inilah yang tidak boleh seharusnya dinyatakan seorang pemimpin. Satu pun kasus harusnya tidak boleh terjadi. Dan pemimpin harus marah. Tapi mengapa Pak Prabowo tidak marah dan malah membiarkan itu terjadi dengan pidato yang menyatakan seolah-olah membenarkan karena kasusnya masih kecil. Kejadian luar biasa di Kota Bogor harusnya menjadi evaluasi bagi Pak Prabowo untuk meninjau ulang program makan bergizi gratis ini. Yang ditinjau apanya? Pola pelaksanaannya. Sepanjang polanya masih menggunakan pengusaha vendor, saya yakin kasus ini tidak akan pernah berhenti. Ini yang harus dirubah. Polanya harus dirubah. Sistemnya harus dirubah. Dan kedua, masyarakat, anak-anak sekolah yang menerima manfaat ini segera harus dievaluasi siapa yang berhak menerima dulu sekarang. Karena anggarannya masih terbatas. Jangan sampai justru kita bicara mau membuat anak-anak didik kita sehat, tapi ternyata yang menerima manfaatnya malah kalangan mampu dan orang-orang miskin di kampung-kampung, di desa-desa sana tidak menerima dan tidak mendapat manfaat. Ini juga harus dievaluasi karena pemerintah kita tak kuat, tak mampu membiayai anggaran besar untuk seluruh anak-anak Indonesia yang berjumlah 80 juta lebih. Sekarang untuk melaksanakan program ini baru berjalan 1 jutaan siswa saja sudah kelimpungan pemerintah menyiapkan anggarannya. Jadi sebaiknya dievaluasi, difokuskan kepada anak-anak yang memang layak dan patut menerima di daerah-daerah pedesaan tertinggal sana. Masih banyak anak-anak yang belum bisa makan sarapan dengan benar. Nah ini yang harus dievaluasi pola pelaksanaannya. Jangan sampai terus-menerus kejadian keracunan ini akan membuat trauma anak-anak yang menerima makan bergizi gratis ini. Dan akhirnya nanti semua menolak dan tidak mau memakan makanan ini. Pak Prabowo harus melakukan evaluasi secara total. Evaluasi terhadap para pejabat-pejabat Badan Gizi Nasional. Mereka kayak sepertinya sudah tidak mampu melaksanakan program ini Pak Prabowo. Supaya dilakukan evaluasi. Saya berkali-kali mengusulkan supaya yang menyiapkan makanan ini adalah komite sekolah saja. Komite sekolah bisa mengkoordinir ibu-ibu orang tua dari anak-anak siswa ini yang akan menerima makan bergizi gratis untuk memasak itu. Dan itu akan melakukan pergerakan ekonomi di sekitar sekolah. Kalau vendor yang menggunakan belanja pasti akan mencari distributor harga yang lebih murah. Yang untung siapa? Hanya mereka-mereka saja. Ekonomi di bawah tidak berputar. Sementara pemerintah sudah menyatakan dengan sangat percaya diri ini akan menggerakkan tenaga kerja yang cukup banyak. Hei kalian, come on, turun ke bawah Pak. Lihat di lapangan seperti apa.
Saya sangat mengkritik keras pelaksanaan program makan bergizi gratis ini karena menurut saya melakukannya pemerintah ini seperti menyiapkan ransum. Aduh, nggak tega saya ngomongnya. Tapi saya berharap Pak Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap makan bergizi gratis ini. Jangan ditunda-tunda Pak, jangan ditunda-tunda Pak. Soal keracunan ini bukan soal statistik, soal angka-angka besar kecil Pak. Ini tidak boleh terjadi satu kasus pun kalau Badan Gizi Nasional bekerja benar.